Halo semuanya, ini Diamond. Sudah lama sejak video unboxing dan tes menjatuhkan ponsel tangguh. Banyak darimu yang menulis, belilah ponsel dengan harga terjangkau yang paling tangguh. Di kotak ini ada Oukitel WP1 yang harganya hanya 10.000 rubel. Pada saat yang sama, ini tahan air dan tahan guncangan. Baterai sebesar 5.000 mAh. Dan secara umum, begitu banyak keunggulan di situs web mereka. Benarkah itu? Mari kita mulai menguji semuanya. Nah, melihat kotak ini, tampaknya keren. Kami melakukan unboxing produk kompetitor seharga 30.000 rubel, dan mereka memiliki kotak yang sama persis. Mereka tidak menghemat uang untuk pengemasan. Ini teleponnya, kami mengeluarkan tasnya. Ya Tuhan, apakah harganya 10.000? Aku tidak percaya, kelihatannya lebih mahal. Oke, aku belum akan mengujinya. Untuk saat ini, aku sangat menyukainya. Ya Tuhan, apakah ini kaca? Jika ini adalah kaca, perlindungan apapun tidak mungkin dilakukan. Ngomong-ngomong, teman-teman, aku mencari di Google. Ini bukan kaca, tetapi merupakan bahan komposit. Akan menarik untuk memeriksa apakah ini bisa menahan pukulan atau pemecahan. Ini terlihat keren. Sungguh, tepi sisipan adalah aluminium untuk melindungi bodi ponsel. Ini memiliki desain sendiri, tidak meniru siapapun. Juga tidak setebal batu bata. Dan pada saat yang sama, baterainya 5.000 mAh. Ini juga support wireless charging. Teman, apalagi yang kamu inginkan? Mari kita hidupkan. Ini seperti pada umumnya dalam hal konfigurasi. Tidak ada headphone, dan jelas bahwa dengan uang sejumlah ini kamu tidak akan mendapatkannya. Jadi kamu tidak membutuhkannya. Ada kabel Type-C, kabel adapter USB untuk menggunakan ponsel sebagai power bank, jack mini kabel Type-C. Ini bisa digunakan untuk headphone dan fast charging. Sungguh keren. Sedikit disayangkan bahwa tidak ada konektor mini jack secara terpisah, tetapi kemungkinan besar itu dilakukan untuk perlindungan. Ada dua colokan yang rapat, satu untuk 2 SIM, atau 1 SIM dan 1 kartu, dan satu lagi untuk pengisian. Colokannya sangat rapat. Semua kontrol ponsel di sisi kanan, kontrol on-off, dan volume on-off. Di bagian tepi ponsel, pemberat karet dibuat sedemikian rupa sehingga saat ponsel jatuh di atas tepian tersebut, bukan layarnya yang terkena. Nah, jelas bahwa bawahnya sama. Semoga benar-benar melindungi. Ponsel ini juga bisa dibuka dengan sidik jari. Ada wireless charging. Sayangnya, ini bukan NFS. Tetapi untuk uang sejumlah itu, ini sudah bagus. Karena kamu dapat membeli satu set dengan wireless charging. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa membeli satu set headset Xiaomi dengan harga diskon. Kami perhatikan lebih detail lagi. Ada beberapa kepala skrup di dekat kamera. Kemungkinan besar ini hanya desain saja. Kamera ganda 13 megapiksel dan seperti yang kamu lihat, perlindungan IP68. Nah, sejauh ini semuanya keren. Untuk uang sejumlah itu, biasanya ponselnya sangat jelek, tetapi ini sungguh berbeda. Kamu dapat pause video sejenak dan melihat karakteristik ponsel. Channelku bukanlah channel review. Aku tidak akan memusingkanmu dengan angka-angka. Jelas bahwa ponsel ini sangat masuk akal untuk uang sejumlah itu. Nah, ponsel ini juga tidak lambat. Setidaknya, kami telah meluncurkan game dan mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan kameranya bahkan sangat bagus. Dan ini Android 8.1. Singkatnya, seperti yang aku pahami, orang Tiongkok sangat bangga dengan ponsel ini. Karena dengan harga yang sangat murah, mereka meletakkan semuanya di sana dan secara maksimal. Juga kami tidak melupakan desainnya. Kemungkinan besar, mereka membidik kaum muda. Ini jelas bukan telepon untuk orang tua. Dengan telepon seperti ini tidak malu untuk datang ke sekolah atau belajar di universitas. Dan jika benar-benar tahan pecah dan tahan air, kamu tidak perlu takut ini akan jatuh. Mari kita periksa semuanya. Mari kita mulai dengan ketahanan air. Tutup semua colokan dan rendam ponsel sepenuhnya dalam air selama 1 menit penuh, tidak kurang. Ini akan membuktikan bahwa itu tidak hanya terlindung dari hujan, tapi bahkan mungkin jika tiba-tiba jatuh ke genangan air atau sungai. Tidak, aku pikir itu tidak akan tahan terhadap sungai. Bagaimana cara mengeluarkannya dari sungai nanti? Seperti yang kamu lihat, ponsel tergeletak di air dengan pengatur waktu aktif selama lebih dari 1 menit, dan benar-benar tidak ada air yang masuk. Berhasil! Sekarang kita letakkan pada vacuum chamber, karena aku ingin mengeringkannya lalu membekukannya lagi. Jika ada air di dalamnya, airnya akan membeku dan mengembang. Dan ini tidak baik, dan mungkin akan merusak papan di dalamnya. Lihat, keren! Dalam vacuum chamber, air itu sendiri akan keluar dari ponsel. Itu semua di bawah proses penguapan. Karena air dalam ruang hampa dari keadaan cair mengalir ke dalam bentuk gas dan mendorong tetesan air. Baiklah, sekarang keringkan. Mari kita keringkan dengan pengering konstruksi yang memberikan panas hingga 80 derajat. Dan pada saat yang sama, mari kita lihat kelebihan panas ponsel. Apakah akan mati dalam panas yang tidak normal atau tidak? Pengering konstruksi memiliki 2 mode, 80 dan bahkan 100 derajat. Pada 100 derajat, mungkin akan banyak ponsel yang meleleh. Aku sarankan untuk menutupi layar, karena plastik kemungkinan akan mulai berubah bentuk. Aku pikir pemanasan 5-10 menit sudah cukup untuk itu. Kemudian layar akan pecah, atau plastik akan mulai meleleh. Kita mulai. Lihat,
Gila, ini bisa menahan pemanasan. Kami memanaskan selama lebih dari 5 menit dan ini panas. Aku bahkan memakai sarung tangan tahan api. Kamu tidak bisa menahannya. Ini terbakar. Seperti yang kamu lihat, ini ternyata bisa selamat dari panas berlebih. Aku tidak memanggangnya secara merata, karena mungkin saja kacanya akan pecah. Tetapi aku mencoba memanaskannya di bagian belakang juga. Benda mengkilap di belakang bodi ponsel ini kuat. Dan tahukah kamu, ini keren. Ini masih hangat. Jadi, layarnya dipanaskan. Dan lapisan besi di sampingnya masih sangat panas. Nah, sekarang aku sarankan agar kita membuat perbedaan suhu. Selagi masih hangat, mari kita masukkan ke dalam freezer dan bekukan selama 1 atau 2 jam. Dan lihat bagaimana reaksinya terhadap minus 38 derajat. Di sini kami sedang mempersiapkan video keren baru. Jika bisa mendapatkan 100.000 likes, aku akan segera merilis videonya. Kami telah membekukannya selama lebih dari 1 jam, dan aku pikir itu sudah cukup. Ayo kita keluarkan. Seperti yang kamu lihat, ini terselimuti dengan uap air. Tetapi intinya, ini dapat dibekukan setidaknya menggunakan balok es besar. Ini benar-benar tahan air. Ini tidak terpengaruh sama sekali. Seperti yang kamu lihat, dalam 4 jam pengujian, baterai berkurang hingga 32%. Kami juga mengaktifkan mode matikan layar setelah 30 menit, jadi selalu aktif. Dan seperti yang kamu lihat, pada akhirnya baterai berkurang dengan drastis. Ini mungkin terjadi ketika embun beku menembus ke dalam baterai, dan daya mulai hilang dengan cepat. 1 jam dalam dingin dengan layar dihidupkan, dan hanya dalam 20 menit terakhir, ini mulai kehilangan daya. Keren! Sejauh ini semuanya keren. Jadi mari kita uji untuk perlindungan debu. Taruh pasir di dalamnya dan lemparkan ponsel ke sana. Dan mari kita tuangkan juga air untuk mensimulasikan kotoran. Ayo lumuri sampai merata. Lumuri sampai merata. Untuk memastikan bahwa kotoran telah merembes ke suatu tempat dan pada saat yang sama memeriksa apakah ini bisa tergores. Sekarang cuci bersih dari kotoran. Seperti yang kamu lihat, ini bukan masalah. Punggungnya yang mengkilap ini tidak tergores. Ini keren, karena akan gila jika kamu membeli pelindung untuk ponsel yang sudah terlindungi. Seperti yang bisa kamu lihat, biasanya ponsel mahal itu tipis, tapi ditambah cover, dia menjadi tidak tipis lagi. Di sini kita mendapatkan telepon anti pecah, dan juga dengan telepon baterai yang bagus. Yuk, cek yang terpenting sekarang. Bagaimana itu menahan benturan dari ketinggian? Kami datang ke lokasi tempat kami menjatuhkan benda. Kami ingin menjatuhkan ponsel kami dari ketinggian sekitar 4 lantai. Agar lebih menarik dan dapat dimengerti, bahwa ini kesempatan untuk melihat dari ketinggian sekitar 50 kaki. Aku akan membenamkannya ke dalam lendir. Mari kita lihat apakah lendir bisa menyelamatkan ponsel dari benturan. Pelindungan apa yang dimiliki ponsel ini? Dan dapatkah lendir menyelamatkannya dengan meredam seluruh benturan? 2 tahun lalu aku menjatuhkan iPhone 6s aluminium di plastisin magnetik. Ngomong-ngomong, itu lebih kuat dari lendir. Lendir lebih cair. Dan tahukah kamu, itu bekerja seperti trampolin. Bahkan tidak membiarkan ponsel menyentuh tanah. Namun pada saat yang sama, bodi ponsel bengkok dan layarnya tertutup garis-garis. Kali ini kami menggunakan lendir. Ini lebih lembut, tetapi ponsel juga lebih terlindungi. Jadi, mari kita bungkus dengan lendir dan periksa daya tahannya. Dan kaca di casing belakang juga. Dan yang jelas, kekuatan layarnya. Ngomong-ngomong, ini Gorilla Glass. Untuk uang sejumlah itu, ini sangat keren. Itulah yang telah kulakukan. Ini agak tebal, tapi lendirnya mulai mengering. Aku harap ini setidaknya akan melindungi ponsel. Mari bertaruh apakah ponsel akan rusak atau tidak. Dan tulis hashtag ini hancur jika menurutmu ponsel akan mati. Normal untuk jatuh dari ketinggian seperti ini dan ponselnya tidak bisa bertahan. Atau tulis hashtag semua baik jika menurutmu ponsel memiliki peluang. Tentu saja aku takut bagian berkilau ini dari bagian belakang casing. Aku masih tidak mengerti apakah itu kaca atau plastik. Kelihatannya keren, tapi seberapa kuatnya? Kita akan tahu sekarang. Ayo mulai. Aku siap untuk melepaskannya. Tingginya sepertinya normal. Ponsel jatuh dari saku dan berderak. Ayo terbang. Hanya ada ingus yang tersisa. Ponselnya pasti sudah mati. Ayo lihat. Hebat. Apakah kamu lihat? Dia selamat. Ini tidak bisa dipercaya. Ngomong-ngomong, dia jatuh dengan bagian yang mengkilap ini tepat di atas beton tanah. Aku tidak berpikir bahwa lendir di sana bisa mengurangi benturan. Lihat, ponselnya lengkap. Dan yang berkilau ini baik-baik saja. Kacanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Lihat, ini keren. Tidak ada retakan, tidak ada goresan. Ini keren sekali. Mari kita jatuhkan tanpa lendir, tapi dari ketinggian 5 meter. Tidak mungkin ada ponsel yang jatuh dari ketinggian ini. Biasanya hanya setinggi saku. Atau jika terjatuh dari tangga, ya sekitar 2 meter. Bagaimana cara menjatuhkannya? Mari kita lakukan dengan asal-asalan. Seperti terjatuh dari tangan hingga berputar di udara. Ups. Ayo
lihat, tidak apa-apa. Baiklah, sekali lagi, luar biasa. Seperti yang kamu lihat, tidak apa-apa. Dan sekarang, lemparkan secara keras ke bagian bawah layar. Ini akan sangat keras. Apa yang terjadi pada ponselnya akan kutunjukkan di video berikutnya dalam rangkaian uji coba berikutnya dari ponsel kuat termurah. Tentunya jika kita mendapatkan 50.000 like dan kamu tertarik. Itu saja teman-teman, semoga sukses semuanya. Sampai jumpa.